Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini adalah kota tempat manusia dan kultivator tinggal bersama. Mereka hanya akan memeriksa identitas beberapa kultivator dan tidak akan melecehkan manusia. Nyatanya, pemeriksaan kultivator hanyalah formalitas. Lagi pula, Tuan Kota hanyalah dewa emas tingkat menengah. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, Husan menjelaskan ketika dia melihat Han Li sedikit terkejut. Ini jauh lebih nyaman. Sepertinya rekan Daois Husan telah memilih tempat ini setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, puji Han Li. Saat berbicara, mereka melewati utara kota tempat tinggal manusia dan tiba di selatan kota. Bagian selatan kota menempati sepertiga dari seluruh kota dan terutama merupakan area tempat berkumpulnya para kultivator. Mansion Tuan Kota terletak di sini. Tidak jauh dari Mansion Tuan Kota, ada sebuah gunung kecil di kota yang disebut Gunung Smoky Gazing. Tingginya hanya sekitar 500 kaki dan puncak gunung adalah penginapan abadi terbesar di seluruh kota Smoky Wave. Han Li dan yang lainnya memilih untuk tinggal di sini. Menurut informasi dari kuil Samsara, terakhir kali asap halusinasi muncul di rawa asap halusinasi adalah sekitar 3.500 tahun yang lalu. Oleh karena itu, seharusnya sudah sekitar 100 tahun sejak munculnya rawa asap halusinasi. Kurang dari 100 tahun seperti seumur hidup di dunia sekuler, tetapi bagi para kultivator, terutama dewa sempurna seperti Han Li, itu hanya menjentikkan jari. Han Li dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan segera memasuki rawa asap halusinasi. Mereka tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 130 tahun, rawa asap halusinasi masih damai dan tidak berubah. Mengenai masalah ini, Husan tentu saja yang paling cemas. Si Chuan Kong dan Hot Flame juga sedikit cemas. Hanya Han Li yang tidak menganggap itu penting. Dia lebih peduli tentang metode menghilangkan Evil Key di kuil Samsara. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanggapan. Namun, setelah sekian lama bermeditasi dalam pengasingan, tingkat kelima dari seni permurnian roh, yang sebelumnya dianggap terlalu sulit untuk membuat kemajuan, sekarang mulai membuat beberapa kemajuan dan secara bertahap mulai memasuki yang lebih baik. Di Gua Surga, cabang bunga, tentara Dao dan berbagai jenis ramuan roh juga tumbuh dengan baik. Pada hari ini, Han Li baru saja selesai menyirami tentara Dao di Gua Surga. Setelah dia keluar dari Gua Surga, dia berdiri di depan jendela paviliun tempat dia tinggal dan melihat ke kejauhan. Tatapannya melewati pemandangan di kota dan mendarat di rawa asap ilusi di kejauhan. Saat itu tengah hari, dan itu adalah hari yang cerah. Kabut di atas rawa asap ilusi telah banyak menghilang, dan bidang pandangnya jauh lebih luas dari biasanya. Mereka bisa dengan jelas melihat pulau terapung di kejauhan tanpa menggunakan mata rohnya. Pulau terapung tersembunyi, pada dasarnya, tidak bisa dianggap sebagai pulau sama sekali. Itu hanya lumpur yang dibentuk oleh beberapa tanaman air dan lumpur yang bercampur dengan lapisan tanah terapung. Luas permukaannya tidak lebih dari 10 km, dan ada beberapa semak dengan akar dangkal yang tumbuh di atasnya. Han Li awalnya berencana untuk terus mengembangkan teknik penyempurnaan roh setelah menonton sebentar, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Matanya menyala dengan cahaya ungu, dan dia memusatkan perhatiannya ke arah pulau terapung. Dia melihat pilar batu putih keabu-abuan menonjol dari semak-semak hitam pekat di pulau terapung, tingginya hanya 6 kaki, hanya sedikit lebih tinggi dari semak-semak. Jika bukan karena penglihatan Han Li yang luar biasa, akan sulit untuk menemukannya. Setelah itu, gumpalan asap merah muda tiba-tiba muncul dari sekitar pilar batu, berdeguk dan semakin tebal. Dengan sangat cepat, itu menyebar dan menyebar di sepanjang tanah rawa yang dangkal. Tidak lama kemudian, itu menenggelamkan seluruh pulau terapung. Itu di sini, mata Han Li sedikit menyipit,
dan dia menghela nafas pelan. Hampir pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di luar paviliun, "Rekan Li, asap debu ilusi telah muncul. Kita harus bergegas dan berangkat." Han Li mengenali suara Husan dan segera menjawab, "Rekan Husan, tolong tunggu sebentar, kami akan segera ke sana." Sesaat kemudian, Han Li dan yang lainnya berkumpul di puncak gunung langit berkabut, siap berangkat ke Pulau Terapung. "Semuanya, tolong jangan salahkan saya karena terburu-buru. Kali ini, asap debu ilusi muncul beberapa tahun lebih lambat dari yang diharapkan. Banyak kultivator yang ingin mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki rawa asap ilusi telah tiba di Smoke Wave City. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan pintu masuk reruntuhan, bukan hal yang baik jika terlalu banyak orang yang melihat keberadaan kita," kata Husan. "Tidak apa-apa, tidak ada waktu untuk disia-siakan, ayo berangkat sekarang," kata si Chuan Kong. Han Li dan Hot Flame saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Mereka berempat kemudian terbang ke langit, mengabaikan aturan ketat terbang di atas tembok kota, dan langsung berubah menjadi beberapa garis cahaya, melaju kencang. Setelah meninggalkan Smoke Wave City, Han Li tiba-tiba mendengar semburan suara kacau datang dari bawah. Melihat ke bawah, dia melihat sekelompok beberapa ratus orang bergegas di sepanjang jalan resmi di luar kota menuju rawa asap ilusi, menabuh genderang dan gong. Lusinan orang yang memimpin mengenakan topeng yang tingginya hampir setengah dari seseorang. Mereka memegang dua batang tembakau yang terbakar di tangan mereka, dan anggota tubuh mereka melakukan tarian aneh yang berlebihan saat mereka bergegas maju. "Rekan Taois Husan, orang-orang itu seharusnya manusia, kan? Apa yang mereka lakukan?" Han Li bertanya dengan bingung. Husan dengan santai melirik mereka lalu menjelaskan. "Orang-orang ini adalah penduduk asli yang selamat dari rawa asap ilusi. Mereka tidak berbeda dengan manusia biasa, tetapi mereka dilahirkan dengan umur panjang, hidup lebih dari 200 tahun. Mereka baru keluar dari rawa sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nenek moyang mereka tidak tahu apa itu asap debu ilusi, mereka hanya tahu bahwa setiap kali asap merah muda ini muncul, anggota klan mereka akan menghilang dan mati. Seiring waktu berlalu, mereka berpikir bahwa itu adalah keajaiban ilahi yang muncul untuk menghukum mereka, sehingga meninggalkan kebiasaan melakukan tarian pengusiran setan untuk menyembah langit dan bumi. Sebenarnya, sekarang mereka telah berinteraksi dengan para kultivator, mereka sedikit banyak tahu alasan di balik kemunculan asap debu ilusi. Tapi setiap kali asap debu ilusi muncul, mereka akan tetap mengikuti kebiasaan dan pergi ke tepi rawa untuk berdoa ke langit dan bumi, tambah si Chuan Kong. Jadi begitu, Han Li mengangguk dan tidak lagi menatap orang-orang itu. Sekitar 1/4 jam kemudian, kelompok itu tiba di tepi rawa asap ilusi dan terbang ke bawah. Rawa itu dipenuhi asap tipis, tampak seperti danau yang luas. Saat mendekat, mereka bisa melihat lapisan air danau yang dangkal, dengan tumbuhan air berwarna hijau tua bergoyang di dasarnya. Dari waktu ke waktu, gelembung putih akan muncul di permukaan air, dan ketika meletus, akan mengeluarkan suara letupan yang lembut. Asap debu ilusi berkembang dengan sangat cepat. Pada saat ini, itu sudah menyelimuti area seluas 50 km di sekitar Hidden Floating Island. Bahkan orang biasa dapat dengan jelas melihat bahwa asap merah muda menutupi langit dan menutupi bumi saat ini. Aku sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya, tapi aku masih tidak bisa tidak mengingatkan semua orang bahwa kekuatan asap debu ilusi ini tidak kecil. Begitu kamu memasukinya, kamu harus menjaga jiwamu dengan erat dan menjaga pikiranmu. Dan jangan tertipu oleh ilusi dan kehilangan akal sehatmu. Husan dengan sungguh-sungguh menasihati. Aku sudah menyiapkan beberapa pil roh ilahi di sini. Mereka dapat menstabilkan jiwa roh dan membersihkan lautan kesadaran, juga memiliki beberapa efek untuk melawan asap debu ilusi.
Sebaiknya kamu meminumnya terlebih dahulu. Si Chuan Kong membalik telapak tangannya dan sebuah kotak giok hijau tua muncul. Kakashi, Divine Spirit Pills ini tidak mudah didapat. Aku bahkan tidak bisa membelinya di Istana Samsara. Di mana kamu mendapatkannya? Husan sedikit terkejut lalu bertanya. Apa yang Istana Samsara tidak bisa dapatkan bukan berarti rumah asal luas tidak bisa. Si Chuan Kong mengangkat alisnya saat berkata dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia membuka kotak giok, mengambil pil dan menelannya. Dengan benda ini, itu akan jauh lebih aman. Husan menyeringai dan juga mengambil pil dari kotak lalu menelannya. Hot Flame memandang Han Li dengan sedikit keraguan di wajahnya. Terima kasih, rekan Taois Si. Han Li juga mengeluarkan pil dan berkata sambil tersenyum. Setelah minum pil, dia memeriksanya sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya, jadi dia secara alami memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi begitu dia menutup mulutnya, api perak segera muncul di tenggorokannya dan melilit pil roh ilahi, menariknya ke perutnya dan menyegelnya. Han Li masih memiliki kepercayaan pada jiwa rohnya, jadi dia tidak berencana untuk benar-benar meminum pil roh ilahi ini kecuali jika diperlukan. Di sisi lain, melihat Han Li telah meminum pil, Hot Flame juga mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Semuanya, saat kita memasuki asap debu ilusi, kita harus menggunakan jiwa roh kita untuk membimbing satu sama lain. Jangan berpisah, kata Husan setelah persiapan selesai. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah kapal terbang perak yang indah muncul dari udara tipis dan mendarat di permukaan rawa. Setelah Han Li dan yang lainnya naik ke perahu, dia membuat segel tangan dan mengaktifkannya. Rune di kapal terbang perak tiba-tiba menyala, dan lapisan cahaya perak menyala dari dasar kapal, mengangkat perahu roh setengah kaki dan melesat di sepanjang permukaan air. Han Li memperhatikan bahwa air di rawa asap ilusi jelas berbeda dari tempat lain. Ternyata airnya cukup deras. Bahkan di bawah angin puyuh yang dibawa oleh kapal terbang itu, airnya tidak memercik, melainkan hanya riak. Dia membungkuk dan mengulurkan dua jari seperti batu giok seputih salju, dengan lembut membelai permukaan air, dan tiba-tiba mengerti. Air di sini juga tidak biasa. Tampaknya dicampur dengan semacam pasir hitam, yang memiliki tingkat korosif tertentu, tetapi untuk tubuh Golden Immortalnya saat ini, secara alami itu bukan masalah. Kapal terbang perak melaju kencang. Meskipun beberapa orang belum memasuki jangkauan asap debu ilusi, saat matahari terbenam di barat, asap di atas rawa mulai menebal secara bertahap. Ketika mereka melewati sepotong besar dakwit hijau, permukaan air tiba-tiba bergetar hebat, dan percikan besar mengalir ke langit. Bayangan hitam besar keluar dari air, dan melompat ke udara, jatuh ke arah mereka. Han Li menyipitkan matanya dan melihat bahwa itu adalah ikan besar yang aneh dengan sisik hitam di sekujur tubuhnya. Dakwit hijau adalah gumpalan rambut acak-acakan di kepalanya, dan mulutnya yang berdarah penuh dengan gigi tajam. Keempat orang di kapal terbang itu sudah menyadari serangan tiba-tiba ikan aneh itu, tapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Nyatanya, Husan malah bercanda, ikan ini benar-benar jelek. Si Chuan Kong membuat segel tangan dan melambaikan tangannya di udara. Seberkas cahaya perak menyapu beberapa kepala, dan dengan mudah memotong ikan aneh itu menjadi dua. Hal yang aneh adalah kedua sisi luka ikan aneh itu sepertinya disegel oleh kekuatan spasial, dan tidak ada setetes darah pun yang keluar. Hanya ketika ikan jatuh ke rawa, darah hitam legam mulai menyebar. Semuanya, jangan lengah, mungkin kita akan mengalami hal lain nanti. Saat si Chuan Kong selesai berbicara, seekor buaya besar berkepala dua keluar dari rawa di samping. Itu membuka mulutnya yang cukup besar untuk menelan seluruh kapal terbang dan menggigit tanah. Kakashi, bukankah itu kutukan? Husan bertanya sambil tersenyum. Si Chuan Kong tidak memperhatikannya.
Dia membuat segel tangan, dan penghalang cahaya perak yang sangat tipis muncul untuk memblokir sisi kapal terbang. Buaya berkepala dua itu menabrak tirai cahaya perak, dan seolah-olah dipukul oleh palu seberat 10.000 ton, kedua kepalanya hancur pada saat bersamaan. Rahang dan giginya hancur, dan dagingnya dimutilasi dengan parah. Tes-tes, binatang ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan tinggi, tetapi kekuatannya tidak lemah, kata Taois api panas setelah melihat ini. Ada binatang besar lain di depan, Han Li tiba-tiba mengingatkan. Begitu dia selesai berbicara, lampu hijau menyala di tangannya dan pedang awan bambu muncul di tangannya. Dia terbang dan menebas ke depan dengan satu tangan. Seberkas cahaya pedang Qian ditembakkan dan mendarat di rawa di depannya dalam sekejap, langsung meledak. Bersamaan dengan raungan sedih, sejumlah besar darah muncul dari rawa seperti minyak mendidih. Setelah itu, seorang lelaki besar dengan penampilan yang sama dengan ikan aneh sebelumnya, tetapi ukurannya 10 kali lebih besar darinya, juga melayang dari rawa. Tubuhnya terbelah menjadi dua dan jatuh ke samping. Kemudian, kapal terbang perak itu melaju lurus ke tengah, menghilang dalam sekejap. Haha, dengan kalian berdua mengawalku, kapal rohku hanya perlu terbang lebih cepat, dan aku tidak perlu khawatir tentang bagian belakang. Husan berkata sambil tersenyum sambil mengemudikan kapal terbang perak. Beberapa dari mereka langsung berlari ke arah asap, dan asap merah muda juga melonjak ke arah mereka. Tidak lama kemudian, keduanya bertemu ribuan mil jauhnya dari Floating Island. Begitu kapal terbang perak memasuki asap merah muda, kecepatannya segera melambat. Han Li dan yang lainnya fokus dan melepaskan indera ilahi mereka ke segala arah. Benar saja, kekuatan indera ilahi di dalam debu ilusi yang membingungkan sangat ditekan, jadi tidak mungkin bagiku untuk menyelidiki jauh. Sekarang, aku bahkan tidak tahu ke arah mana aku berada, kata Husan. Kalau begitu, mari kita lebih berhati-hati dan masing-masing mengambil arah. Si Chuang Kong menoleh ke belakang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Han Li sedikit mengernyit, dan juga sedikit terkejut. Bahkan dengan indera ilahi yang kuat, itu hanya bisa menutupi radius beberapa puluh mil dalam kabut ini. Jangan khawatir, jika ada reruntuhan sekte yang muncul, aku akan bisa merasakannya, kata api panas. Saat dia berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan manik merah muda seukuran kelengkeng muncul di telapak tangannya. Itu tampak seperti manik kerang biasa. Apa ini? Si Chuang Kong meliriknya dan bertanya. Ini disebut Truth Bet, harta ajaib yang diberikan kepadaku oleh seorang master di sekte. Awalnya tidak banyak berguna, tetapi tuanku memberiku sertifikat untuk menggunakan formasi teleportasi apapun di sekte untuk kenyamanan. Namun, setelah sekte itu dihancurkan, manik ini mungkin satu-satunya yang tersisa di dunia luar, kata Yang Mulia Abadi Api Panas perlahan dengan ekspresi mengenang. Taois api panas berarti bet kebenaran ini dapat membantu kita menemukan reruntuhan. Han Li mengangkat alisnya dan bertanya. Manik ini dapat membentuk koneksi dengan lebih dari 300 formasi teleportasi di sekte tersebut. Begitu ada sisa formasi teleportasi di dekat kita, manik ini akan merasakannya. Namun, karena asap, saya perkirakan jangkauan penginderaannya akan sangat berkurang, dan paling banyak tidak akan melebihi 100 mil. Taois api panas tidak menjawab pertanyaan Han Li secara langsung dan berkata dengan sikap tidak berkomitmen. Husan mengangguk sambil berpikir dan berkata, ini sudah sangat bagus. Jika kita benar-benar dapat menemukan formasi teleportasi yang lengkap, kita mungkin dapat langsung memasuki sekte kebenaran. Saat Han Li mendengarkan percakapan mereka, dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Di ujung garis pandangnya ada kornis merah gelap yang menembus kabut. Setelah itu, gapura bata 3 lantai setinggi lebih dari 100 meter muncul dari kabut. Cat merah di atasnya belang-belang, batu batanya pecah, dan atapnya runtuh.
tampaknya telah mengalami perubahan waktu dan menjadi sangat bobrok. Hot Flame melihat plakat di gapura dan berkata, ini adalah gapura balok hitam, salah satu dari 10 gapura di luar jalan pedagang. Keberuntungan kita cukup bagus. Rekan Daois Hotfire sedang mengunjungi tempat tua, wajah Husan berseri-seri karena bahagia, dan dia berteriak. Kemudian, dia mengarahkan perahu roh dan terbang ke arah itu. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengingatkan, Daois Husan, tunggu. Itu hanya ilusi. Kapal terbang perak itu tiba-tiba berhenti dan melayang lebih dari 100 meter dari gapura. 3 lainnya terkejut. Ketika mereka berbalik untuk melihat Han Li, mereka menemukan bahwa matanya berkedip dengan cahaya ungu tua. Itu terlihat sangat aneh. Si Chuan Kong mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah ini mata sihir rahasia ke-9? Taois Li, mengapa kamu tahu kemampuan mata roh ras iblis kita? Saya hanya seorang kultivator lepas. Pengetahuan saya agak bermacam-macam, mohon permisi. Han Li tidak menjelaskan terlalu banyak dan berkata sambil tertawa. Mendengar ini, mata si Chuan Kong berkilat dengan sedikit keraguan, tapi dia tidak melanjutkan masalah itu. Di sisi lain, mata Hot Flame berkedip. Dia merasa bahwa Li Han menjadi semakin tak terduga. Haha, sepertinya mengundang Taois Li kali ini benar-benar harta karun. Husan tertawa keras. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat lengan bajunya dan tiba-tiba melambaikannya. Cahaya terang melesat keluar dari tubuhnya dan menghantam gapura. Saat cahaya menghantam gapura, bola cahaya perak tiba-tiba menyala, berubah menjadi pusaran cahaya perak besar dengan radius 100 kaki. Kekuatan spasial yang mengerikan keluar darinya, memutar dan merobek gapura menjadi bola lalu menelannya. Pada akhirnya, hanya lubang hitam seukuran kepalan tangan yang tersisa, mengoyak ruang di sekitarnya hingga perlahan menutup. Senyum Husan tiba-tiba membeku saat melihat ini. Untungnya, Taois Li memperingatkan kita sebelumnya. Jika kita bergegas tanpa berpikir, saya khawatir kita akan ditarik ke celah spasial. Si Chuan Kong berkata dengan sedikit ketakutan. Begitu suaranya jatuh, mereka mendengar semburan musik surgawi yang luar biasa dari segala arah. Aroma yang agak memabukkan menyebar. Ketika semua orang melihat sekeliling, mereka terkejut menemukan bahwa sejumlah besar istana muncul dalam asap. Kapal terbang perak mereka tidak lagi melintasi rawa. Sebaliknya, itu meremas melalui lautan bunga yang lebat, menyebabkan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Di sekitar lautan bunga juga terdapat koridor dan paviliun yang dibangun dengan langkan berukir dan terbuat dari batu giok. Mereka terhubung ke berbagai istana di kejauhan. Di jembatan, ada makhluk abadi cantik yang mengenakan gaun istana dengan berbagai warna. Beberapa memegang sayuran abadi dan buah roh, beberapa memegang botol batu giok, dan beberapa membawa lentera istana. Sosok mereka anggun saat mereka terbang menuju paviliun. Di paviliun, ada banyak dewa yang duduk berhadapan, minum anggur, membaca puisi, atau bermain catur. Itu tampak seperti jamuan yang harmonis. Ketika Husan melihat ini, dia buru-buru membuat segel tangan untuk menghentikan kapal terbang itu. Dia tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Dia bertanya, "Saudara Si, Divine Spirit Pill Anda tampaknya tidak berpengaruh. Mengapa ilusi ini menjadi semakin kuat?" Rekan Taois Husan, Anda salah tentang rekan Daois Si. Ilusi ini terlalu kuat. Jika kita tidak meminum pil roh ilahi, pikiran kita akan jatuh ke dalam ilusi. Kita bahkan tidak akan tahu bahwa kita berada dalam ilusi, Han Li menjelaskan untuk si Chuan Kong. Dia belum meminum pil Divine Spirit, jadi dia tahu betapa kuatnya ilusi ini. Jika dia tidak mengaktifkan seni permurnian roh untuk melindungi lautan kesadarannya, bahkan dia akan jatuh cinta padanya. Rekan Taois Li, dapatkah kemampuan mata rohmu menghancurkan ilusi ini? Tanya Taois Api Panas.
Kemampuan mata rohku hanya bisa membantu semua orang menghindari bahaya, tapi itu tidak bisa menghancurkan ilusi. Jika rekan Taois Si menggunakan kekuatan hukum ruang, dia mungkin bisa mengusir debu dan asap di dekatnya dan menghancurkan sebagian dari ilusi. Han Li menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. Metode ini memang layak secara teori, tetapi konsumsinya terlalu besar. Itu tidak dapat merusak ilusi area yang luas, jadi itu hanya secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Si Chuan Kong memiliki ekspresi bermasalah. Bagaimana dengan ini? Rekan Taois Li akan menggunakan kemampuan mata rohnya untuk membantu kita menghindari bahaya, sementara rekan Daois Hotfire akan menggunakan bed kebenaran untuk merasakan formasi teleportasi. Ketika dia menemukan sesuatu, saudara Si akan menemukan cara untuk memecahkan ilusi tersebut. Bagi saya, bagaimana kalau saya menjadi tukang perahu semua orang? Fox Sun menyarankan setelah berpikir sejenak. Metode ini layak. Han Li dan Si Chuan Kong saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Bagus, mari kita lakukan itu. Taois api panas juga setuju. Setelah mencapai kesepakatan, rombongan berangkat lagi dan perlahan terbang ke depan, jangan terus maju setelah melewati semak berbunga, belok kiri. Mata Han Li berkedip dengan cahaya ungu saat dia memerintahkan, apakah kita akan menabrak jembatan tertutup itu? Husan bertanya ragu-ragu, percayalah padaku, kata Han Li, bibir Husan melengkung membentuk senyuman, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengendalikan kapal terbang untuk perlahan bergerak maju. Setelah kapal terbang perak menyapu sekelompok bunga, itu berbelok lurus ke kiri dan langsung menabrak jembatan tertutup. Pagar giok putih di jembatan tertutup terkoyak seperti kertas. Han Li dan yang lainnya bertabrakan dengan tubuh dewa di jembatan dan langsung melewatinya. Setelah keluar, maju sekitar 700 kaki, lalu belok kanan, di bawah komando Han Li, kapal terbang perak melewati lapisan ilusi. Sekitar 1 jam kemudian, ketika kapal terbang perak melewati kolam teratai ilusi, Taois Hotfire tiba-tiba berteriak kaget, ketemu.